Bapa kami yang di surga, kembali sukacita siang hari ini kami kembali beribadah dengan mengucap syukur atas napas kehidupan hari ini. Dari pagi hingga menjelang siang dan kembali sore bahkan malam. Kami akan selalu mengingat Engkau, kami selalu butuh Tuhan di hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa apapun, karena napas ini, kehidupan ini daripadamu. Patutlah kami umat manusia selalu mengingat Engkau, membutuhkan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu melihat keberadaan kami apapun yang kami buat. Saat ini kembali kami mau diterangi dengan Roh Kudus-Mu yang suci untuk mengerti memahami akan firman-Mu, karena kami butuh firman setiap hari, kami butuh dekat kepadamu setiap hari, terutama firman yang hidup di dalam Yesus Kristus. Karena itu kami butuh membaca Alkitab untuk memahami, mengerti tentang Kristus Yesus, tentang karyamu, tentang kebaikanmu, dan segala hal. Supaya kami dapat mengerti memahami pekerjaan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami sebagai alat bagi kemuliaan namamu. Pakailah hidup kami selalu untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang, bahwa Tuhan ada. Seluruh bumi ini Tuhan melihat apa yang dibuat oleh manusia, buat yang baik, buat yang jahat. Setiap detik kami ingin melekat kepadamu Tuhan dalam roh, pujian, penyembahan, dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga atas semua hal yang kau berikan dalam aspek kehidupan kami. Kami sambut membaca Alkitab siang hari ini dengan sukacita, supaya kami selalu diterangi dengan roh-Mu yang suci. Amin. Pembacaan Alkitab di siang hari ini terambil dari Yosua 11 ayat 1 hingga dengan 15 dengan perikop bagian utara Kanaan direbut, yang berbunyi demikian. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin Raja Hazor, diutusnyalah orang kepada Yobab Raja Madon, dan kepada Raja negeri Simron, kepada Raja negeri Aksaf, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara di pegunungan, di Araba Yordan, di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit, dan di tanah Bukit Dor di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur, dan di sebelah barat orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Ewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, "Janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api." Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon besar dan sampai Misrefot Main dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Pada waktu itu Yosua kembali direbutnya Hazor, dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang. Sebab Hazor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang. Sambil menumpas orang-orang itu, tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernapas, dan Hazor dibakarnya. Selanjutnya segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan itu. Tetapi kota-kota yang letaknya di atas bukit-bukit puing tidaklah dibakar oleh orang Israel. Hanya Hazor saja yang dibakar oleh Yosua. Segala barang-barang dari kota itu serta ternaknya telah dijara orang Israel. Tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernapas. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua. Dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang
diperintahkan Tuhan kepada Musa. Sampai di sini pembacaan kitab kita siang hari ini. Begitu dahsyat Engkau Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya, Allah Israel, Allah seluruh alam semesta, Allah jagat raya yang menciptakan semuanya sehingga ada. Kami tahu Tuhan, bangsa Israel adalah umat pilihan dan kesayangan-Mu hingga hari ini. Engkau tetap menjaga mereka, sekalipun mereka terkecil di antara kaum-kaum di seluruh bumi, kaum Yehuda, tetapi mereka Kau berkati sehingga menjadi sangat banyak dan tersebar ke seluruh bumi ini. Kasihi bangsa ini, di mana-mana mereka berada, mereka dibenci karena mungkin ada dosa dan kesalahan mereka yang selalu mereka banggakan, yaitu kesombongan dan juga mungkin penyembahan-penyembahan berhala, penyembahan kepada Baal atau setan-setan yang tidak menyembah kepada Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Mereka tidak berpegang teguh semuanya kepadamu. Ada banyak penyimpangan di bangsa ini. Hingga hari ini mereka masih tegar tengkuk, tetapi ada banyak juga yang sudah percaya kepada Mesias yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang telah mengasihi mereka. Mereka tidak tahu secara roh spiritual bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang benar-benar dari surga, yang akan menyelamatkan dan membawa bangsa Israel kepada kemenangan, kelepasan. Dan justru ke-12 suku Israel adalah suku yang paling dikasihi Tuhan. Tapi kami tidak mengerti bahwa di kitab Wahyu ada tertulis ada suku yang tidak tertulis dari ke-12 suku itu, yaitu suku Dan. Seperti yang kami dengar dan baca di kitab Musa ataupun perjanjian lama, bahwa suku Dan itu sangat mengerikan tentang ucapan berkat yang diberikan baik oleh Musa, ataupun kami tahu Tuhan mungkinkah mereka adalah bagian dari penyimpangan ini sehingga ada banyak hal yang terjadi pada bangsa mereka, yaitu banyak sekali mereka diserang oleh dunia ini. Tapi kami orang-orang Kristen yang sudah menjadi Yahudi kecil dan juga cabang-cabang dari Yahudi, bahwa kami tetap mengasihi mereka, mendoakan mereka untuk iman mereka yang agar mereka mengenal siapa Sang Mesias atau Juru Selamat mereka yang sesungguhnya. Jika mereka tahu bahwa di surga telah disediakan tempat bagi kemenangan bangsa ini, di mana orang-orang yang sudah percaya kepadamu akan diselamatkan, dan justru dari mereka lah keselamatan itu menyebar ke seluruh dunia ini. Kasih mereka Tuhan, mereka serang berperang melawan kejahatan di dunia ini, karena mungkin mereka telah menjebak para setan-setan ataupun orang-orang jahat, tetapi mereka sendiri tidak melihat bagaimana hancurnya peperangan yang menyakitkan di seluruh muka bumi ini. Saya mengucap syukur Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan bahwa aku akan tetap mengasihi bangsa ini, mendoakan untuk pertobatan mereka. Kami tahu ada orang Saduki dan Parisi di sana, di suku-suku bangsa Israel. Tuhan tolong mereka, jamah mereka. Mereka mungkin bukan orang jahat, tetapi ada banyak kejahatan yang tersebar luas yang mereka lakukan di seluruh dunia ini. Karena itu tahirkan mereka Tuhan, curahkan roh-Mu bagi mereka, agar mereka bertobat, jangan menyembah kepada berhala, yaitu segala kejahatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, seperti yang Kau katakan di dalam kehidupan sebagai manusia baru yang percaya kepada Mesias yang hidup, yang membawa mereka. Karena Allah kami adalah dahsyat, bukan hanya bagi semesta, bagi semua manusia, tetapi bagi seluruh yang Kau ciptakan. Kami anak-anak-Mu yang percaya bahwa kekuasaan-Mu tidak bisa dibandingkan untuk satu orang saja, sekelompok manusia saja, tetapi kasih-Mu adalah kepada semua orang yang mau dikasihi dan menerima pengampunan, keselamatan, bahkan kasih karunia. Tapi tidak bisa kami mengerti Tuhan, apakah rencana-Mu yang indah itu, sehingga banyak di dunia ini begitu kacau, mengerikan hal-hal yang tidak kami mengerti. Tetapi kami tetap berpegang pada salib Kristus, pada Yesus yang membawa kami kepada kelepasan, kepada rumah Bapa, kepada surga yang indah, kepada janji-janji bahwa kami akan diberi tubuh yang baru. Karena kami berada masih di dalam tubuh yang lama ini, yaitu tubuh yang terbuat dari debu dan tanah, sehingga kami merasa sering sakit, penyakit, atau apapun itu. Tetapi justru di dalam kuasa-Mu kami merasakan bahwa segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu semuanya akan hancur, karena Yesus Kristus adalah kudus dan mulia,
Engkau telah bangkit dari kematian, kami pun percaya kepadamu, sehingga kami semua yang percaya tidak binasa. Terima kasih atas karyamu, terima kasih atas kebaikan Tuhan bagi seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan, haleluya. Selamat siang Bapa, amin. Demikianlah pembacaan kitab kita, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya dimanapun berada. Dan para subscriber saya, Tuhan memberkati Anda, siapapun Anda. Tetaplah menjadi orang baik, tetaplah hidup dalam pertobatan. God bless you all. Jangan lupa subscribe ya guys.